Salam jumpa kembali bagi seluruh warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Hari ini kita kembali melanjutkan aktivitas kita. Namun tentu sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hendak mendengarkan sabda Tuhan sebagai dasar dari seluruh kebijakan dan karya kita hari ini. Sebelum kita mendengar renungan hari ini dan firman dan sabda Tuhan, kita mohon bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan membaca teks firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita pada pagi hari ini, tertulis dalam kitab Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Efesus 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menjelaskan firman Tuhan dengan tema jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ini menarik untuk membahas perkataan yang keluar dari mulut. Perkataan yang keluar dari mulut ini sangat menentukan hidup kita. Jika kita mengeluarkan perkataan yang baik, maka baiklah hidup kita. Baiklah masyarakat kita. Baiklah keluarga kita, anak, istri, suami kita. Sebaliknya, kalau kita mengeluarkan kata-kata kotor, maka runyamlah hidup kita. Rusaklah hubungan dengan suami, istri, anak. Rusaklah hubungan dengan masyarakat, dengan gereja, dan sebagainya. Ada peribahasa yang mengatakan mulutmu harimaumu. Mulutmu harimau. Dua kata. Tetapi peribahasa ini mengingatkan kita supaya berhati-hati. Berhati-hati mengeluarkan kata-kata dari mulut kita. Sebab perkataan kita akan menerkam kita. Jika perkataan itu kotor, maka dia akan merusak tubuh kita. Tetapi kalau perkataan itu baik, dia akan membangun tubuh kita. Ini poin penting yang akan kita renungkan. Saya telah mempraktikkan sebuah hasil penelitian dokter Jepang yang bernama Dr. Masaru Emoto. Seorang peneliti Jepang. Dia pernah meneliti, penelitiannya dilakukan kepada air, dan hasil penelitiannya telah dipublikasikan dengan judul The Hidden Message in Water. The Hidden Message in Water. Dan penelitiannya itu saya kembangkan bukan kepada air, tapi kepada jambu merah. Saya mengambil 2 jambu merah.
Satu jambu saya letakkan di satu tempat, dan satu jambu lagi saya letakkan di tempat yang berbeda. Setiap pagi dan sore kepada dua jambu ini saya mengeluarkan kata-kata yang berbeda. Kepada jambu yang satu ini saya setiap pagi dan sore mengeluarkan kata-kata yang baik, pujian. Saya memberikan kata-kata yang membangun. Aduh jambu, kau baik sekali. Kamu enak untuk dimakan. Kamu pasti kalau dimakan akan menambah energi bagi tubuhku. Wah, setiap pagi, sore, perkataan yang positif. Yang saya sanjung, wah warnamu bagus, segar sekali kamu. Nah, itu pagi dan sore. Satu jambu lagi setiap pagi dan sore juga saya berikan kata-kata, tetapi bukan perkataan yang baik. Yang saya keluarkan ialah perkataan yang kotor, yang menghujat, memfitnah, menggosipi. Hei, kau jambu macam apa kau? Tak enak kau. Betullah jambu kurang ajar kau. Jambu macam apa kau? Enggak punya arti kau. Setiap hari, pagi dan sore, saya ucapkan kata-kata kotor, menfitnah, menggosi, memberikan kata kutuk, menyepelekan dia, menggantikan identitas dia. Kayak anjing kau, kayak babi kau, macam-macam. Lalu apa yang terjadi? Setelah 2 minggu, jambu yang saya ucapkan kata-kata yang berbeda ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Pada jambu yang selalu saya ucapkan kata-kata yang baik, jambu itu masih terlihat fresh, segar, dan masih layak untuk dinikmati, dimakan. Perubahannya tidak begitu signifikan. Dia tetap kelihatan jambu yang bagus, baik. Tetapi jambu yang satu lagi, yang setiap hari saya mengeluarkan kata-kata kotor, sudah mengeriput, hitam, kecil, membusuk. Melihatnya saja pun kita gak suka, apalagi memakannya. Tidak ada niat untuk menikmatinya, karena dia sudah keriput, hitam, membusuk. Supaya jangan perkataanku ini hanya asal kata, nanti cobalah di rumah. Ambil 2 jambu merah, lakukan seperti yang saya katakan tadi. Akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Dari refleksi dan praktik yang saya lakukan itu, saya merenung. Ternyata ketika kita mengeluarkan perkataan yang baik dari mulut kita ini, kita mengeluarkan perkataan baik dari mulut kita ini, maka tubuh kita ini akan baik. Tubuh kita ini akan mengeluarkan aroma atau memproduksi kebaikan. Mungkin kita akan sehat, awet muda. Mungkin kita akan energi melakukan tugas-tugas. Dan tidak hanya kita, tetapi orang yang di sekitar kita mendengar kata-kata baik yang keluar dari mulut kita akan memperoleh kebaikan. Mereka senang dengan kita. Mereka rindu berjumpa dengan kita. Karena mereka ingin mendengar kata-kata baik dari kita. Perkataan kita membangun. Tetapi kalau kita setiap hari mengeluarkan kata-kata kotor, menyebut nama-nama binatang di kebun binatang sana kepada istri, suami, anak, tetangga, mengganti identitas orang lagi dari manusia jadi hewan, bodak doho, anjing doho, babi doho, ya itu merusak diri kita. Kita akan menjadi keriput, menua, sakit-sakitan. Kita merusak diri kita, bahkan merusak hubungan kita dengan orang lain. Hubungan suami istri tidak baik, pecah. Hubungan anak orang tua, pecah. Hubungan
jemaat dengan jemaat pecah, masyarakat pecah karena perkataan kita kotor. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan yang kita dengar hari ini mengajar kita janganlah mengeluarkan kata-kata kotor dari mulutmu, tapi keluarkanlah kata-kata yang baik. Kalau kita mengeluarkan kata-kata kotor, firman Tuhan berkata setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang keluar dari mulutnya. Kalau kita bahas di Matius 12 ayat 36 sampai 37, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Luar biasa. Jadi harimau kita ialah mulut kita. Jadi hati-hati mengeluarkan kata-kata dari mulut kita ini. Pertanyaan kita mungkin sekarang ialah bagaimana cara seharusnya saya mengeluarkan kata-kata supaya mulutku ini bukan jadi harimau bagiku, tapi mulutku ini menjadi berkat bagiku. Bagaimana? Pertama, berlatihlah mengeluarkan kata-kata positif. Berlatihlah mengeluarkan kata-kata positif yang membangun, yang membangkitkan semangat. Jadi setiap pagi kita membangun yang baik. Dikatakan begini Efesus 4:29 tadi, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulut, tetapi perkataan yang membangun. Jadi setiap bangun, setiap bangun pagi keluarkanlah kata-kata yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pikirkanlah perkataanmu, jangan katakan apa yang kamu pikirkan. Pikirkanlah perkataanmu, jangan katakan apa yang kamu pikirkan. Apa bedanya? Sebelum kita mengeluarkan kata-kata, pikirkan dong. Pikirkan matang-matang. Jangan apa yang ada di pikiran kita keluarkan tanpa disaring. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, pertimbangkanlah perkataan yang keluar dari mulut kita. Pertimbangkan. Tanya, apakah perkataanku ini berkenan kepada orang yang mendengar, berkenan kepadaku? Apakah perkataanku ini bisa membangun apa tidak? Kita pertimbangkan, bergunakah apa tidak? Pantaskah apa tidak? Kalau tidak berguna, tidak pantas, walau kita banyak punya kata-kata, hentikan berkata-kata. Nelson Mandela 27 tahun di penjara, berhenti berbicara, menahan diri untuk tidak berbicara. Dan pada akhirnya dia menghargai setiap kata-kata. Inilah yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini. Karena itu, kendalikanlah ucapanmu. Keluarkanlah kata-kata yang baik, berkat, supaya hidup kita menjadi berkat bagi diri kita dan bagi orang lain. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita memahami, mengerti, serta melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau yang mengajar kami supaya kami berhati-hati mengeluarkan setiap perkataan yang keluar dari mulut kami. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengeluarkan kata-kata baik dari mulut kami ini. Amin. Horas, selamat menjaga kesehatan, tetap bersemangat.